Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang hukuman Tuhan. Bagaimana menyelesaikan hukuman Tuhan. Teman-teman Jumat Legi, untuk bisa kita menyelesaikan hukuman Tuhan, maka kita harus melakukan yang namanya pertobatan. Ya. Jadi kalau kita ini tidak tobat, ya, nah itu tidak akan selesai masalah kita. Tobat itu tidak hanya sekedar di lisan ya. Ketika kita bicara masalah hukuman Tuhan, ya, berarti ada sesuatu yang kita langgar. Ada perintah Tuhan yang kita abaikan. Ya, ada perintah Tuhan yang kita abaikan, ada larangan Tuhan yang kita kerjakan. Biasanya seperti itu. Nah, terus bagaimana teman-teman Jumat Legi menyikapinya? Gitu ya. Misalkan ya, tak kasih contoh. Misalkan Anda melanggar perintah Tuhan kaitannya dengan judi online. Ya, bentuk pertobatan Anda apa? Berjanji kepada Tuhan tidak akan melakukan judi lagi. Itu pertama, satu itu. Ya, secara syariatnya bagaimana? Ya, perbanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, di samping itu yang perlu Anda lakukan adalah membersihkan darah yang mengalir di dalam tubuh Anda dengan cara puasa. Ya, jadi Anda puasa sampai benar-benar pikiran, sampai benar-benar batin Anda itu bersih total. Nah, tanda-tandanya diri Anda bersih, pikiran Anda bersih, semuanya bersih itu apa? Masalah Anda itu kelar semua, masalah Anda itu selesai semua. Itu tanda-tandanya. Ya, jadi kalau kita ini tidak memiliki tanda-tanda semacam itu, masalahmu tambah sulit, tambah berat. Berarti apa? Nah, tobatmu itu belum dikabulkan sama Tuhan. Ya, tobatmu itu belum diampuni sama Tuhan. Jadi ada ikrar, ya, ada ikrar di mulut, ya, ada tindakan di dalam sebuah perbuatan yang mengubah sesuatu yang pernah kita lakukan, bertanggung jawab. Ya, misalnya saya pernah mabuk, saya pernah minuman keras, ya, maka tobat saya berjanji tidak akan minum lagi. Ya, jangankan minum, menjauhi. Gitu. Ada orang minum harus menjauh. Itu bentuk pertobatan. Ya. Laku yang harus dilakukan puasa, membersihkan daging, darah, tulang yang sudah tercemar akibat minum yang sudah kita minum. Nah, itu bentuk pertobatannya seperti itu. Sampai apa? Sampai Tuhan mengangkat derajat Anda. Ya, kalau Tuhan sudah mengangkat derajat Anda, masalahmu sudah selesai. Ya, itu biasanya Anda sudah diampuni sama Tuhan. Dan Anda akan terlahir lagi menjadi pribadi yang baik. Nah, itulah teman-teman ya. Kita berbuat dosa. Ya memang manusia itu tidak lepas dari dosa ya. Nah, tapi yang paling penting adalah kita ini bisa sadar secepatnya setelah kita melakukan dosa. Itu yang paling penting. Kadang kita tidak merasa berdosa. Ya, saya sudah mengkhianati, misalkan selingkuh gitu. Ya, tidak merasa berdosa. Gara-gara dia lempar tanggung jawab semacam itu. Nah, ini tinggal tunggu waktunya. Coba banyak kasus-kasus ya, orang yang selingkuh itu pasti akan berakhir dengan kematian. Ya. Orang yang selingkuh itu akan berakhir dengan kematian. Ya, karena bagaimanapun dia hukumnya juga rajam. Ya. Ini contoh kasus kita melanggar perintah Tuhan untuk tidak berzina. Anda melakukan zina, ya, ya dicambuk, jangan dicambuk 100 kali dan sebagainya. Tapi kalau zina Anda zina muson, ya, sudah pernah beristri ya, atau punya istri orang lain, Anda mengganggu pagar ayu misalkan, jadi ini hukuman Tuhan itu
kematian. Ya, kita bisa lepas dari hukuman negara, kita bisa lepas, tidak ketemu loh. Tapi apakah Anda bisa lepas dari hukuman Tuhan? Ya tidak. Coba Anda lihat kasus-kasus yang terjadi selama ini. Yang baru di mana itu, di Ngawi itu, yang ketemu di dalam koper, itu kan juga perselingkuhan tuh. Ya, dihukum, dua-duanya dihukum sama Tuhan. Ya. Nah, segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Segala sesuatu itu pasti ada akibatnya. Makanya ketika Anda sadar, ya teman-teman jemaat lagi sadar bahwasanya hukuman Tuhan, maka yang perlu Anda lakukan adalah bertobat. Ya, syukur-syukur Anda diampuni gitu loh ya. Artinya ketika Anda memiliki kesadaran diri, oh iya saya ini bersalah sama Tuhan, saya berdosa sama Tuhan karena tidak menjalankan perintah Tuhan. Malah saya ini tidak hanya itu yang kasus di Ngawi itu ya. Nah itu yang laki-laki tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tapi juga menyakiti pasangannya. Ya, artinya double, ya hukuman Tuhan, ya karma. Ya, akhirnya melakukan tindakan pidana tadi. Ya, itulah. Apakah nanti dosanya diampuni dan tidak diampuni? Ya walau alam ya. Yang penting ketika kita punya kesempatan untuk berdoa, untuk mohon ampun, untuk minta maaf kepada Tuhan, dan Anda punya kesempatan, lakukan kesempatan itu, jangan tunda lagi. Ya. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Itulah teman-teman ya. Jadi ketika kita ini katakanlah merasa bahwasanya diri kita ini dihukum sama Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Ya. Tobat dengan sebuah ucapan, juga tobat juga dengan sebuah tindakan. Artinya semua cara, semua strategi supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita itu harus kita lakukan. Demikian motivasi hari ini. Semoga materi yang singkat ini bisa menambah wawasan teman-teman Jemaat Legi dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.